Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa salihan ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur musalla al-barakah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari yang semoga Allah rahmati ini, sejenak kita duduk untuk mendengarkan beberapa ayat, beberapa hadis. Semoga dengan apa yang akan kita dengar nantinya akan menambah wawasan keislaman kita serta meningkatkan kualitas ibadah kita dalam rangka penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada siang hari yang semoga Allah berkahi ini adalah tentang riya membunuhmu. Riya berasal dari kata ro'a yura'i yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Bahkan kalau kita buka KBBI, itu riya sudah masuk ke dalam kosakata bahasa kita. Arti riya secara etimologi bahasa adalah menampakkan sesuatu. Secara istilah syar'i, riya memiliki arti memamerkan ibadah ke orang lain dengan tujuan agar mendapatkan sanjungan serta pujian dari orang-orang terhadap ibadah yang dia kerjakan. Memamerkan tidak hanya sebatas menampakkan, bisa dengan menceritakan, memperdengarkan, memposting dengan tujuan-tujuan yang sama. Jadi ini masuk dalam konteks memamerkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan umatnya terhadap dosa ini. Dalam sebuah hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Fasuila anhu faqala ar-riya. Ya. Yang paling aku khawatirkan penyakit yang menimpa umatku adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau mengatakan syirik kecil yang dimaksud adalah riya. Riya ini adalah sebuah dosa dan musuh bubuyutannya orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang dikenal oleh masyarakat, orang yang rajin beribadah, orang-orang yang taat melaksanakan kewajiban baik 5 waktu, sholat 5 waktu dan sebagainya. Dan kenapa riya membunuh seorang muslim, dalam tanda kutip membunuhnya, ya? Karena ternyata ini adalah dosa yang lebih, sesuatu yang lebih Rasulullah khawatirkan ketimbang Dajjal. Tahu Dajjal ya? Bukan Dajjal, biasanya orangnya Dajjal ya, ada kafnya atau pakai hamzah. Tapi Dajjal, jimnya, J-nya double. Dalam sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakarul Masih ad-Dajjal.
Pada suatu ketika Rasulullah keluar dari rumahnya dan menghampiri kami. Dan saat itu kami sedang ngobrol-ngobrol ringan, diskusi terkait dengan Dajjal. Ya. Dajjal ini adalah satu dari sekian tanda besar akan dekatnya kiamat besar. Butuh waktu khusus berbicara seputar tanda-tanda besar dari kiamat besar. Ya, Dajjal ini akan Allah munculkan di akhir zaman nanti. Ad-Dajjalul Akbar. Dajjal yang memang paling utama ya. Kalau kita merunut ke kisah sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa ketika beliau belum masuk Islam, beliau pergi berlayar dengan teman-temannya. Qadarallahu ma syafa'al, ternyata ya, kapal yang dia tumpangi ya, diombang-ambing oleh ombak dan angin. Akhirnya pecahlah kapal, bertaburan. Ya. Tamim Ad-Dari bergelantungan di sebongkah pecahan kayu dari kapalnya. Hingga air laut membawanya ke sebuah pulau asing. Dan dia pun terdampar di pulau tersebut. Singkat cerita, dia disuruh masuk oleh seekor hewan yang bisa ngomong. Masuklah engkau, ada seseorang yang sedang menunggu. Masuklah dia, Tamim Ad-Dari, ke dalam pulau tersebut. Dia dapati ada sesosok besar laki-laki yang kedua tangan dan kedua kakinya diikat, ya, dirantai. Dan dia melontarkan 3 pertanyaan kepada Tamim Ad-Dari. Apakah sudah ada seorang laki-laki yang diutus dari kalangan Arab sebagai Rasul? Ya, sudah. Apakah kurma-kurma di Jazirah sudah berbuah? Sudah. Apakah Sungai Nil dan Tigris, kalau saya nggak salah dalam riwayat, masih berair? Masih. Kemudian Tamim Ad-Dari pun kembali dan dia ceritakan kisahnya ini. Siapakah pemuda ini wahai Rasulullah? Itu Dajjal. Jadi Dajjal sudah ada atau belum? Sudah. Ya. Nah, sebegitu besarnya ujian atau fitnah Dajjal ini, sampai-sampai Rasulullah mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari 4 hal. Di antaranya Dajjal yang disunnahkan kita membaca doanya sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari azab kubur, dari azab jahannam, dari ujian kehidupan dan kematian, dan dari jeleknya fitnah ujian Dajjal al-Masih. Saking besarnya fitnah Dajjal ini, sampai-sampai kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dengan doa yang kita panjatkan. Ya. Dan Dajjal kelak akan Allah berikan kesempatan keluar dan mengeksplor seluruh permukaan bumi, kecuali 2 kota saja yang Allah lindungi dari Dajjal, yaitu kota Mekah dan Jaktim. Enggak ya, Jakarta. Jakarta mungkin basic Dajjal. Wallahu a'lam. Headquarternya. Mekah dan Madinah menjadi 2 kota yang tidak akan bisa dimasuki Dajjal untuk dia rubah gitu. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan doa tersebut. Ya, ini Dajjal luar biasa. Dia akan Allah berikan kemampuan-kemampuan yang di luar nalar. Dia akan mengklaim tangan kanannya surga, padahal itu neraka. Tangan kirinya neraka, ternyata itu surga. Dia akan mampu mengatur curah hujan. Ya. Dan Dajjal kelak akan keluar di saat ekonomi dunia sedang hancur-hancuran. Ya.
musim paceklik berkepanjangan, banyaknya hewan-hewan yang mati di berbagai negara, kemiskinan dan kelaparan, serta darurat air dan sebagainya. Nah, di saat-saat itulah Dajjal keluar. Antum bisa membayangkan bagaimana lemahnya iman dan disambutnya iman yang lemah tersebut dengan Dajjal yang menjanjikan janji-janji indah, harapan-harapan yang luar biasa. Ya. Sedemikian dahsyatnya Dajjal ini, ternyata masih ada yang lebih fatal lagi dari Dajjal itu. Apa itu? Nah ini. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kita lanjutkan hadis tadi. Rasulullah ketika mendengar kami sedang membicarakan Dajjal, beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal." Maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang lebih aku khawatirkan itu menimpa kalian ya, dibanding Al-Masih Ad-Dajjal, dibanding si Dajjal ini. Loh, Dajjal kenapa dapat gelar Al-Masih? Ya, Al-Masihnya Dajjal, kata para ulama, sebagian ada yang mengatakan memiliki makna yang berbeda dengan Al-Masih Isa. Al-Masih Ad-Dajjal artinya di antara arti Al-Masih yang disematkan ke Dajjal adalah memiliki arti pengembara. Jadi Al-Masih itu artinya sang pengembara. Dia akan melalui semua, mengembara ke semua sudut bumi untuk menguji orang-orang yang ada di negeri tersebut. Dan kita jangan sok-sokan nantang-nantangin, mana Dajjal sini? Sholat 5 waktu aja masih berantakan ya kan? Karena besarnya ujian Dajjal yang akan Allah keluarkan nanti, ternyata ada yang lebih besar dari Dajjal ini, dari fitnah Dajjal ini. Nah, ketika Rasulullah melontarkan pertanyaan kepada para sahabat, ada loh yang lebih besar, yang lebih dahsyat ujiannya dibanding Dajjal yang sedang kalian bicarakan ini. Maka kata para sahabat yang saat itu hadir, "Fakulna bala ya Rasulullah." Mau dong wahai Rasulullah, apa itu yang lebih membunuh, yang lebih mematikan dari ujian Dajjal ini? Kata Rasulullah, asyirkul khafi. Ya, syirik terselubung. Apa itu? Rasulullah contohkan. An yaqumar rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaih. Ya. Seorang laki-laki berdiri mengerjakan sholat. Kemudian dia bagus-baguskan sholatnya karena dia tahu ada orang yang sedang melihatnya ketika sholat. Ah, ini definisi dari asyirkul khafi, syirik terselubung. Di mana itu adalah riya. Ya, di sini Rasulullah mencontohkan. Dan ini tidak terbatas hanya di sholat. Ya. Bahkan kita mungkin menjadi korban sekaligus pelaku ya, terhadap riya. Setiap ibadah yang kita kerjakan kalau bisa ada checkpointnya di timeline semua sosmed kita. Benar nggak Pak? Alhamdulillah baru selesai tahajud 213 rakaat bikin status misalnya. Masya Allah. Semua itu ngeling semua sosial medianya. Ya kan? Pokoknya setiap ibadah, alhamdulillah baru selesai tawaf 8 putaran. Wih, temannya lihat, tawaf bukannya 7 putaran. Ini udah riya, sesat lagi. Akhirnya, oh iya, afwan akhi. Dia hapus 1 putarannya dengan jalan mundur. Ya kan? Nah, banyak. Dan saya rasa kita semua sangat berpeluang terjatuh ke dalam riya. Ya, baru selesai kajian, fotoin bukunya kan. Kasih caption. Wah, captionnya nih kekuatan caption ya.
merendah untuk meroket dan meledak di udara gitu. Macam-macam. Nah, terus bagaimana sih? Kenapa riya ini menjadi sesuatu yang bisa membunuh seorang muslim, dalam tanda kutip ya, narasi membunuh. Nah, saya akan bacakan sebuah hadis, semoga cukup waktu kita. Cukup panjang hadisnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di hadis ini diceritakan seorang tabi'in yang bertemu dengan Abu Hurairah di awal pertemuan dan di awal dia mengenal Abu Hurairah. Tabi'in ini bernama Syufai al-Asbahi. Apa definisi tabi'in? Ya, kita langsung aja lihat ke hadisnya, nanti kepanjangan. Kata Syufai al-Asbahi bahwa dia masuk ke kota Madinah. Ini saya bacakan saja langsung terjemahannya. Ini kitabnya Arab ya, tapi biar menyingkat waktu. Ya. Bahwa Syufai masuk ke kota Madinah dan dia dapati ada sesosok laki-laki yang manusia qad ijtama alaihin nas, telah berkumpul di sekitarnya. Maka Syufai berkata, "Man hadza?" Siapa sosok laki-laki yang orang-orang berkumpul di sekitarnya ini? Qalu Abu Hurairah. Oh, beliau adalah Abu Hurairah. Ya. Beliau adalah Abu Hurairah. Maka Syufai yang penasaran dan sudah sangat berambisi untuk berjumpa dengan Abu Hurairah, dia mengatakan, "Fadanautu minhu hatta qa'adtu baina yadai." Maka aku pun mendekat sampai aku duduk tepat di hadapan Abu Hurairah. Padahal dia telat ya kan. Tapi saking semangatnya dia untuk menghadiri majelis ilmu yang diisi oleh Abu Hurairah, dia seperti itu. Wa huwa yuhaddisun nas, dan saat itu Abu Hurairah sedang menyampaikan hadis, sedang meriwayatkan hadis. Maka ketika sudah selesai majelisnya dan Abu Hurairah sudah istirahat, aku berkata kepadanya. Nah, ini perhatikan Pak ya. As'aluka bihaqqin wa bihaq. Aku memohon kepadamu dengan nama Allah untuk sebuah kebenaran. Ya. Lamma haddatsani haditsan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqiltahu wa alimtah. Agar engkau menyampaikan kepadaku satu hadis yang engkau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau faham dan mengerti isi hadis tersebut. Ini requestan, permintaan dari Syufai al-Asbahi kepada Abu Hurairah. Ya. Apa kata Abu Hurairah? Af'al. Akan aku lakukan. La uhadditsannaka haditsan haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqiltuhu wa alimtuh. Aku akan menyampaikan kepadamu satu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya langsung kepadaku, dan aku faham serta mengerti isi dan kandungan hadis ini. Ya. Apa yang terjadi setelah itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah? Kata Syufai, "Tsumma nasyagha Abu Hurairah nasghatan. Famakathna qalilan." Abu Hurairah tiba-tiba nangis. Ya, nasyagha ini nangis yang membuat seseorang pingsan. Nangis tipikal paling tinggi. Ya, kasta yang paling tinggi tangisan dari manusia. Nangis yang membuat dia pingsan. Biasanya ini terjadi ketika mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan atau shock. Saking shocknya pingsan. Kalau nangis kan ada banyak ya. Bahasa Arabnya nangis. Yang paling umum kan bakaya beki. Nah ini nasyagha. Abu Hurairah nangis yang membuat dia pingsan. Famakathna qalilan, maka kami pun menunggu dia sampai dia siuman. Sampai dia sadar. Akhirnya dia sadar dan dia berkata, "La uhadditsannaka haditsan haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa huwa fi hadzal bait." Aku akan bacakan kepadamu satu hadis yang disampaikan Nabi langsung kepadaku. Aku dan beliau berada di rumah ini.
Ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairu. Enggak ada seorang pun kecuali hanya aku dan beliau. Benar-benar momentum yang sangat intim dengan Nabi. Ya, ini. Sudah sedemikian mantap Abu Hurairah mengatakan ini, kata Syufai. Yang terjadi setelah itu, summa nasyagha Abu Hurairah nasyratan ukhra. Kemudian Abu Hurairah nangis lagi yang membuat dia menjadi pingsan untuk kedua kali. Subhanallah. Ini kira-kira apa hadis yang akan disampaikan Abu Hurairah sampai membuat dia seperti itu? Berarti kan Abu Hurairah benar-benar faham sekali kandungan hadis sampai dia seperti itu. Masya Allah. Summa afaqa wa masaha an wajhi. Kata Syufai. Kemudian Abu Hurairah pun siuman, sadar. Dan dia lap ya, wajahnya yang yang dibasahi oleh air matanya. Dan dia berkata untuk yang ketiga kali. Af'al. Aku akan lakukan apa yang kau minta. Apa itu? La uhadditsannaka haditsan haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa huwa fi hadzal bait ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairu. Aku akan menyampaikan kepadamu satu hadis yang langsung dikisahkan, disampaikan Nabi olehku. Aku dan beliau berada di rumah ini. Tak ada seorang pun kecuali hanya aku dan beliau. Baik. Kata Syufai, apakah langsung setelah itu Abu Hurairah menyampaikan hadis seperti yang dia ucapkan? Ternyata tidak. Yang terjadi justru summa nasyagha Abu Hurairah nasyghatan syadidatan. Kemudian Abu Hurairah nangis yang ketiga kali yang lebih menggoncangkan jiwanya lagi. Dan pingsan yang ketiga kali. Masya Allah. Ini luar biasa, Pak. Luar biasa pembawaan Abu Hurairah dan pemahamannya terhadap setiap hadis. Kita baca hadis, jangankan baca hadis, baca Al-Quran aja kita boro-boro nangis. Ya kan? Ya gimana mau nangis, nggak tahu apa yang dibaca. Nah ini betul-betul para sahabat berada di next level keimanan. Ya. Nangis ketiga kali dan pingsan cukup panjang. Ya. Maka kita lanjutkan. Fa'asnatuhu tawilan, kata Syufai. Melihat Abu Hurairah nangis sesenggukan dan membuat dia pingsan. Pernah nggak antum dapati orang yang nangis seperti ini? Hah? Ada ya? Tapi kayaknya jarang ya. Benar-benar goncangan jiwa yang membuat psikologisnya pun bergetar gitu ya, sampai shock sedemikian rupa. Ya, ini luar biasa. Kata Syufai, aku pun menunggu dia cukup lama. Summa afaqa. Kemudian dia pun sadar dan dia berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku hadis berikut. Nah, ini dia hadisnya, Pak. Ini dia hadis. Ini dia hadis yang buat Abu Hurairah nangis 3 kali dan pingsan bergoncang 3 kali. Ya kan? Ini yang membuat kita kok sedemikian shocknya Abu Hurairah ketika ingin menyampaikan hadis ini. Nah, ini hadisnya. Ini kita menyampaikannya juga nggak pingsan, nggak nangis. Memang keimanan kita nih perlu kita asah lagi, Pak ya, biar sensitif. Ini pertanyaan yang nggak usah dijawab secara lisan, jawab dalam hati aja. Kira-kira kapan terakhir nangis antum?
Ustadz nangis, saya nangis diputus. Ya, banyak nggak anak sekarang kayak gitu? Nangis diputus sesenggukan. Gitu. Kata Rasul atau ada sebuah ucapan, saya lupa apakah ini hadis atau tidak. Menangislah, kalau nggak mampu maka pura-puralah nangis. Karena dengan kita menangis itu cara di antara cara melunakkan hati yang keras. Nah, ini di hadisnya, Pak. Innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamati yanzilu ilal ibad liyaqdiya bainahum. Sesungguhnya kelak pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan turun, ya, menemui seluruh hamba-hambanya di padang mahsyar untuk memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka. Wa kullu ummatin jathiyah. Dan setiap manusia saat itu bertekuk lutut. Menunggu penantian persidangan. Fa'awwalu man yud'a bihi. Nah, ini dia masuk. Maka orang yang pertama yang akan disidang di hadapan seluruh khalayak manusia dari penciptaannya Nabi Adam, dari masa penciptaan Nabi Adam sampai besok-besok. Ini bisa triliunan triliun. Banyak sekali. Maka yang pertama kali yang akan dipanggil adalah 3 golongan. Ya, mungkin ini kita sebagian sudah pernah ada yang baca, tapi saya yakin kejadian yang menimpa Abu Hurairah sebelum dia menyampaikan hadis ini mungkin agak jarang kita dengar riwayatnya. Sampai dia nangis 3 kali dan pingsan 3 kali. Baik, kita lihat. Golongan yang pertama kali disidang di hari kiamat adalah yang pertama sesosok yang sudah menghafal Al-Quran. Yang kedua sesosok orang yang terbunuh di medan tempur. Dan yang ketiga adalah sosok dermawan yang ringan tangan dalam memberi. Ya. Ini masing-masing Allah sidang dan Allah tegaskan. Ya. Pada orang pertama, ya, penghafal Al-Quran. Allah mengatakan, bukankah aku telah mengajarkanmu sesuatu yang telah aku turunkan kepada Rasulku, yaitu Al-Quran? Dia menjawab, benar wahai Allah. Terus apa pengamalan dari ilmu tersebut? Dia menjawab, aku senantiasa mendirikan tahajud di malam hari dan membaca Al-Quran. Dan di siang hari aku mengajarkan Al-Quran. Jadi siang malam nggak pernah putus, nggak pernah stop berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Allah menegaskan, engkau dusta. Engkau melakukan itu tak lain hanya sekedar agar orang-orang ingin mengatakan kepadamu si fulan qari, si fulan hafidh. Dan itulah yang terjadi sebenarnya. Lihat. Sampai pelakunya pun hampir lupa terhadap riya yang dia kerjakan. Ini Allah yang mengingatkan. Orang kedua, yaitu orang dermawan. Allah mengatakan kepadanya, bukankah telah aku lapangkan rezekimu sehingga engkau tak butuh kepada orang untuk membantu. Dia menjawab, benar wahai Allah. Kata Allah, terus bagaimana pertanggungjawaban harta yang telah aku berikan kepadamu? Orang ini menjawab, aku senantiasa menyambung silaturahmi dan senantiasa bersedekah. Allah balas lagi, kadzabta, engkau berdusta. Malaikat juga ikut menegaskan hal yang serupa. Ya. Dan Allah lagi katakan, sejatinya yang kau lakukan itu semata-mata hanya untuk engkau dipanggil dengan gelar-gelar si fulan jawad, si fulan sangat dermawan. Dan itu telah terjadi, dan itu yang terjadi. Engkau tidak murni
memberikan sedekah dan infak 100% lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya hanya 99%, 1%-nya riya. Berarti setiap ibadah yang kita kerjakan itu harus 100% lillahi ta'ala, Pak. Dan ini sangat sulit. Sangat sulit. Bukan berarti kita apatis, enggak. Belajar bagaimana mengikhlaskan amalan. Nah, ini perlu bab lagi. Makanya ada sebuah riwayat, kalau saya nggak salah dari Imam Ahmad ibn Hanbal, dia mengatakan seandainya satu sujud yang aku kerjakan selama hidup dari mungkin jutaan sujud, satu sujud saja diterima Allah, ini sudah menjadi pegangan untukku bahwa aku bagian dari penghuni surga. Tapi masalahnya kita nggak tahu ibadah mana yang Allah terima. Nah, ini dia yang menjadi misteri ibadah. Betul, syarat diterimanya ibadah ada dua, ikhlas dan mutaba'ah, ittiba'. Nah, masalahnya untuk mencapai predikat ikhlas ini, itu butuh ilmu lagi. Ya. Sehingga dua orang ini yang amalannya luar biasa. Yang pertama hafid, yang kedua dermawan, yang ketiga syahid. Nah, ini kita baca. Yang ketiga disamperin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengatakan atau berfirman kepadanya, "Kenapa engkau terbunuh?" Dia menjawab, "Ya Allah, engkau menyuruh untuk berjihad di jalanmu. Maka aku pun bertempur sampai aku terbunuh." Maka Allah bantah, "Kadzabta, engkau berdusta." Malaikat juga ikut menguatkan. "Bal aradta an yuqala fulanun jari." Yang engkau lakukan itu sejatinya hanya engkau ingin agar manusia mengatakan kepadamu gelar-gelar yang fulanun jari, si fulan sang pemberani, si fulan pahlawan, si fulan heroik. Ya. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Ya. Nah, ini tiga orang ini. Dan di akhir hadis kata Abu Hurairah, "Tsumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayya." Kemudian Rasulullah pun menepuk dua lututku dan dia berkata, "Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika thalathatu awwalu khalqillah tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah." Tiga golongan ini adalah mereka manusia pertama yang akan dilemparkan Allah ke neraka pada hari kiamat nanti. Lihat Pak, yang disidang justru bukan dari pelaku kriminal, bukan dari para pembunuh, para pencuri, para koruptor, para peminum khamr, para pezina. Bukan. Justru orang-orang yang berangkat dari ibadah-ibadah yang sangat besar. Yang pertama, siapa? Penghafal Al-Quran. Yang kedua, dermawan, ya, donatur. Yang ketiga, orang yang terbunuh syahid fi sabilillah. Ini amalan yang luar biasa. Nanti setan akan datang tuh ke kita. Kalau gitu saya nggak usah ngafal Al-Quran lah daripada riya kayak gitu. Kalau gitu saya nggak usah berinfak lah daripada nanti saya riya. Nah, ini kena tipu daya setan. Ya. Kata Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, "Tarkul amali li ajlin nasi riya'un, wal amalu li ajlin nasi syirkun." Ya. Meninggalkan ibadah karena manusia, justru ini riya juga. Dan beramal untuk tujuan manusia adalah kesyirikan. Wah. Ini makanya riya ini adalah musuh bubuyutan. Buyutan apa bubuyutan? Musuh abadinya orang-orang soleh. Karena riya nggak mungkin menimpa orang-orang pembuat dosa. Kalau dia mau berbuat dosa terus riya, ya ketahuan Pak. Koruptor, OTW TKP.
Dibaca statusnya sama KPK, ya kena kan? Misal. Makanya ria ini sudah berdamai dengan orang-orang pelaku kriminal. Tapi menjadi permusuhan abadi dengan orang-orang yang ya, seperti antum. Rajin ke masjid. Rajin beribadah. Seperti akhwat yang menggunakan jilbab. Ujiannya adalah ria. Sehingga banyak sekali orang-orang yang menikmati dosa ria ini. Yang kita ngerjain kan tadi saya bilang kalau kita analogikan ibadah itu harus 100% lillahi ta'ala. Nah kita udahlah boro-boro 50% lillahi ta'alanya udahlah. Seperti itu riaknya lagi ditambah ibadahnya ngasal ya. Memang kita harus banyak-banyak berintrospeksi. Terus gimana Ustadz kalau gitu? Nah, jangan frustasi Pak. Wah, setiap ibadah yang kita kerjakan ini berpeluang dan berpotensi ria. Ada solusi yang cukup mantap ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berkhutbah dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada suatu hari dan dia berkata, Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, ittaqu hadza syirk. Hati-hatilah kalian dari kesyirikan jenis ini, maksudnya riya. Fa innahu akhfa min dabibin namal, karena riya ini sangat halus dari jejak kakinya semut. Faqala lahu man sya'allahu an yaqul, maka tiba-tiba ada seseorang sahabat yang berkata, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namal ya Rasulullah. Kalau gitu gimana kami bisa berlindung dari riya padahal dia sangat tipis, sangat kecil, sangat detil dari jejak kaki semut wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Ya. Ucapkanlah doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari berbuat kesyirikan sekecil apapun yang aku sadari, dan aku memohon ampun kepadamu dari segala kesyirikan yang tidak aku ketahui. Nah, ini doa sapu jagat jilid 2. Baik, habis waktu kita. Ada tanya jawab Pak? Ada, coba silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mentok sampai jam berapa? Jam 1 ya? Silakan. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan Pak. Nah, Masya Allah, bagus ini. Menyembunyikan ibadah merupakan satu dari cara yang paling efektif untuk kita terhindar dari riya. Betul, Pak. Tapi kan masalahnya ibadah yang disembunyikan yang paling sering itu ibadah yang sifatnya sunnah. Ya kan, kalau ibadah wajib, gimana kita mau menyembunyikan ibadah wajib? Sholat 5 waktu, saya nggak usah ke masjid, saya mau menyembunyikan sholat 5 waktu saya. Saya mau menjadi laki-laki yang solehah, sholatnya di rumah. Jadi biasanya itu terkait dengan ibadah-ibadah sunnah, tapi itu efektif. Cara agar kita tidak terekspos dengan riya adalah dengan menyembunyikan. Makanya dalam sebuah hadis ada 7 golongan yang kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang 7 ini kata Nabi, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seorang laki-laki atau seorang wanita yang bersedekah tapi dengan cara dia menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Nah, ini benar itu ya. Jadi seperti itu. Masalahnya kita banyak melakukan ibadah yang sulit untuk disembunyikan, Pak. Seperti yang tadi saya singgung ya, haji atau umroh itu kan yang berangkat hajinya cuma 2, yang nganterin bisa 2 kampung. Kan? Yang umroh juga sama. Seperti itu. Baik.
Cukup Pak ya? Baik, kita akhiri. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.